Oke, di materi kali ini kita akan membahas sediaan semi solid dengan keterangan ADDE dengan mengambil contoh resep sediaan pasta. Kenapa pasta? Ini kalau dilihat nanti di formularium nasional, ternyata bahan-bahannya lebih dari 50% mengandung zat padat. Jadi konsistensinya relatif keras ya. Berdasarkan definisi juga di teori yang telah dipaparkan bahwa sediaan pasta itu mengandung lebih dari 50% zat padat. Oke, langsung saja kita akan menghitung perhitungan bahan pada sediaan pasta. Jingsi oksid momentum kalau dilihat di formularium nasional ini mengandung tiap 100 gram mengandung, jadi di formularium nasional itu dibuat dalam 100 gram apa saja. Yang pertama ada asam salisilat, asam salisilat sebanyak 2 gram. Selanjutnya ada zinc oksid atau ZNO sebanyak 25 gram. Selanjutnya ada amilum atau pati singkong, amilum manihot sebanyak 25 gram. Dan yang terakhir sebagai basisnya ada vaselin kuning atau vaselin vakum sebanyak 48 gram. Ini merupakan formula standar dari Fornas. Dalam 100 gram ini mengandung zat ini kalau ditotalkan 100 gram. Lalu bagaimana membuat sediaan pasta zinc oksid dengan permintaan dokter 20 gram di resep standar 100 gram. Kita hitung satu persatu zat zinc oksid momentum ini ya. Yang pertama kita hitung yang asam salisilatnya dulu. Ini sesuai dengan permintaan dokter yaitu 20 gram dibagi total volume atau bobot sediaan dalam resep standar yaitu 100 gram dikali zat aktifnya yaitu asam salisilat 2 gram. Jadi hasilnya yaitu 0,4 gram. Selanjutnya kita hitung yang zinc oksid sama 20 dibagi 100 dikali 25, hasilnya yaitu 5 gram. Ini kebetulan sama yang amilum manihot atau pati singkong, dan yang terakhir yaitu vaselin kuning itu 20 dibagi 100 dikali 48 sama dengan 9,6 gram. Dan yang terakhir kita hitung balsam Peru. Di sini letak perbedaan
ke keterangan ADDE dan kontim. ADDE seperti yang telah dijelaskan sedikit di materi sebelumnya, bahwa nanti persentasenya akan berkurang, tidak per 100 tapi per 98, yaitu untuk balsam Peru 2% ya, 2 dibagi 98 dari 100 dikurangi 2%, yang tertera, persentase yang tertera pada balsam Peru di resep ini dikali bobot pasta yang akan dibuat, yaitu 20, hasilnya yaitu 0,408 gram. Ya, jadi ini untuk yang ini, yang 4 ini kalau dijumlah ini 20 gram ya, ini dijumlah semua 20 gram ditambah 0,4 jadi 20 gram, 408 gram. Yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalau ADD itu berarti ada yang bertambah, jadi nanti pasta yang akan dihasilkan yaitu 20 lebih, karena ini 20 ditambah 2%. Berapa 2%? Ternyata hasilnya 0,408 gram. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan. Yang pertama, asam salisilat dalam mortir ya, dalam mortir asam salisilat ditetes etanol 95%, kemudian gerus homogen, selanjutnya tambahkan sedikit vaselin foam atau vaselin cloning ya, terus homogen kembali. Dan yang kedua, masukkan zinc oxide. Ini dengan catatan zinc oxide yang dimasukkan ke dalam mortir sudah diayak sebelumnya ya, sudah diayak, karena zinc oxide itu kalau dilihat dari pemeriannya berupa serbuk kasar, karena kalau tidak diayak nanti akan menimbulkan iritasi pada kulit. Masukkan zinc oxide yang sudah diayak, selanjutnya digerus homogen. Oke, selanjutnya masukkan amilomanihot atau pati singkong, gerus homogen. Dan selanjutnya yaitu tambahkan sisa paslin, gerus homogen, dan yang terakhir yaitu tambahkan balsam Peru. Seperti yang telah dijelaskan di teori ya, bahwa zat-zat yang ditambahkan terakhir ini balsam Peru termasuk di dalamnya, maka di sini ditambahkan terakhir, lalu digerus homogen. Setelah semuanya tercampur, didapatkan pasta
pasta yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam pot. Dan yang terakhir berikan etiket atau tempel etiket berwarna biru. Oke. Yang perlu diketahui untuk sediaan luar atau topikal semi padat, apabila terdapat obat antibiotik, kalau di signanya hanya UE saja, maka perlu dikonsultasikan kepada dokter penulis resep, karena untuk obat topikal yang mengandung antibiotik pemakaiannya harus jelas. Misalkan di sini ini kebetulan contoh resepnya sehari 3 kali dioleskan. Di resep-resep sebelumnya hanya ditulis UE atau usus eksternum untuk pemakaian luar. Jadi khususnya untuk obat yang mengandung antibiotik itu diwajibkan signanya harus jelas. Sekian untuk materi semi solid dengan keterangan ADDE. Selamat belajar dan semoga kuisnya mendapatkan nilai yang terbaik.